Ini bukan bicara mengenai menolak atau menerima, tapi memastikan tujuan dari pemindahan IKN ini benar-benar kita tegas mengingatkan pemerintah, hati-hati. Pembangunan itu bukan pembangunan fisik semata. Ada beberapa kesalahan pemerintah yang kami cermati di sini. Keterlibatan masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat Kaltim itu benar-benar belum dilakukan. Halo sahabat FPD, selamat datang di YouTube channel FPD DPR. Saya Monica Arum, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat FPD di seluruh Indonesia. Saat ini Komisi 5 DPR RI sedang membahas mengenai RUU IKN atau Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas mengenai RUU IKN ini, yaitu Bapak Irwan Veko mewakili fraksi Partai Demokrat. Selamat siang Bapak Irwan. Siang, Arum. Oke, jadi mungkin Bapak, ada sahabat FPD yang belum mengetahui mengenai progres RUU IKN ini. Dan kemarin ternyata tanggal 29 September 2021 itu pemerintah sudah menyerahkan surpres atau surat presiden kepada DPR RI mengenai RUU IKN ini. Nah, bagaimana fraksi Partai Demokrat menyikapi surpres tersebut? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kepada sahabat FPD? Ya, terima kasih ya Arum. Tentu fraksi Partai Demokrat memandang surpres yang disampaikan oleh pemerintah kepada Ketua DPR RI ya kemarin itu sebagai isu yang sangat strategis ya. Bicara pemindahan ibu kota negara ini tentu tidak bisa kemudian dibahas terburu-buru. Sehingga fraksi Partai Demokrat akan mengawal dengan ketat dan cermat terkait pembahasan RUU IKN ini. Karena kita tidak ingin pemerintah di sini persepsi pembangunannya dipandang sebagai pembangunan fisik semata. Ini berbahaya sekali karena bicara pembangunan IKN yang baru itu sangat-sangat multidimensi, multisektoral, sehingga tidak kemudian lantas pemerintah di sini hanya semata-mata membangun fisiknya terburu-buru. Itu justru potensi kesalahan perencanaan, planning flash-nya di situ sangat-sangat besar. Akan terjadi beberapa contoh yang terjadi di pemerintahan saat ini. Contoh saja kita lihat bagaimana kemudian perencanaan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ada terjadi malah tidak sesuai dengan perencanaan dan juga terjadi pembengkakan biaya. Nah, yang inilah kemudian tentu fraksi Partai Demokrat akan mengawal ya dengan serius, dengan cermat terkait pembahasan RUU IKN ini. Baik Pak. Lalu mengenai RUU IKN ini, nah urgensinya tuh seberapa besar sih Pak? Lalu apa yang sikap apa yang akan diambil fraksi Partai Demokrat dalam pembahasan RUU IKN ini? Ya, jadi kalau bicara urgensi, siapapun pemimpin negeri ini tentu pasti akan memikirkan terkait perpindahan ibu kota negara ini, karena kita melihat ya konsentrasi ya penduduk di tanah air ini 57% itu ada di Pulau Jawa. Ya, ini tentu harus kemudian dilihat sebagai permasalahan, juga potensi ancaman terkait juga dengan ketahanan negara. Saya pikir udah benar gitu, ada kemudian dipikirkan perpindahan IKN ini. Kedua, kalau dicermati kontribusi ekonomi selama ini bertumpu di Pulau Jawa. Ya, sampai 58% kontribusi ekonomi itu di Pulau Jawa. Ini bahaya dari sisi kemudian disintegrasi bangsa. Kalau ketidakadilan terus diberikan kepada provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa itu juga mengancam. Nah, kemudian juga terkait krisis ya ketersediaan air bersih dan lain-lainnya, sehingga memang setiap pemimpin bangsa dari manapun ya itu pasti akan memikirkan terkait perpindahan IKN ini. Masalahnya momentumnya sudah benar atau tidak. Nah, kemudian bicara apakah kemudian saat ini tepat? Tentu dengan adanya fokus pemerintah terhadap pandemi COVID-19, kemudian pemulihan ekonomi nasional, pemerintah harus hati-hati di sini. Dan kami tentu fraksi Partai Demokrat akan mengawal ini. Ini bukan bicara mengenai menolak atau menerima, tapi memastikan tujuan dari pemindahan IKN ini benar-benar
terwujud di kemudian hari, di masa depan, tanpa ada kemudian potensi yang tadi apa namanya kesalahan perencanaan, ya, kesalahan pembangunan yang ujung-ujungnya mangkrak. Ini yang bahaya. Baik, jawabannya komprehensif sekali teman-teman FPD. Jadi berbagai aspek dari ekonomi, hukum, politik, sosial semua diperhatikan ya Pak ya. Momentumnya juga kita kawal terus ya Pak ya. Ya, kita tegas mengingatkan pemerintah, hati-hati. Pembangunan itu bukan pembangunan fisik semata. Begitupun IKN, jangan buru-buru groundbreaking, ya. Kemudian membangun fisik dan lain-lainnya. Ingat, di sana ada isu terkait kelestarian lingkungan, kemudian ada isu kearifan lokal, ya, bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat lokal, ya, kemudian bagaimana kemudian sebaran keadilan bisa terdistribusi baik di Republik ini. Saya pikir itu masalah-masalah yang akan fraksi Partai Demokrat perjuangkan, karena bagi kami yang paling penting, ya, bagi bangsa ini adalah harapan rakyat. Karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Nah, itu betul sekali sahabat FPD. Jadi nggak usah khawatir karena semua wakil dari fraksi Partai Demokrat di DPR RI pasti akan memperjuangkan aspirasi dari rakyat ya Pak ya. Nah, untuk sebagai penutup terakhir nih Pak, langkah apa yang akan diambil oleh fraksi Partai Demokrat dalam mengumpulkan aspirasi rakyat dalam mengawal RUU IKN ini? Nah, Mbak Arum, ada beberapa kesalahan pemerintah yang kami cermati di sini. Keterlibatan masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat Kaltim itu benar-benar belum dilakukan. Ya, sehingga bagi fraksi Partai Demokrat saat pembahasan RUU IKN ini penting bagi kami menyerap apa yang mereka harapkan, ya, kearifan lokalnya bagaimana, jangan sampai mereka justru nanti masyarakat adatnya dipinggirkan, lingkungannya rusak, yang ada kemudian apa namanya kerusakan lingkungan. Ya, lingkungan di Kaltim justru tidak kemudian bertambah baik, ya, yang selama ini kita mengharapkan keadilan justru tidak datang-datang, ya, sehingga bagi fraksi Partai Demokrat aspirasi masyarakat Kaltim sebagai IKN yang baru nanti menjadi sangat-sangat penting untuk diperhatikan, dan itu akan kami lakukan, ya. Beberapa serapan-serapan aspirasi dari masyarakat Kaltim. Baik. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Penjelasannya sangat bagus sekali ya sahabat FPD, sangat bisa mencerahkan kita semua. Dan untuk sahabat FPD yang mungkin pengen tahu kegiatan dari Bapak Irwan Seko sendiri, bisa follow Instagramnya di apa Pak? Ya, di Irwan Peco semuanya. Nah, itu sahabat FPD silakan bisa langsung follow, bisa langsung memberikan aspirasinya ya Pak ya melalui sosial media boleh. Bapak. Nah, oke. Baik Pak Irwan, terima kasih atas waktu dan penjelasannya hari ini, sangat komprehensif sekali. Kita tentunya berharap bahwa DPR RI bisa menjadi rumah aspirasi rakyat dan bisa menaungi seluruh harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Satu lagi Mbak Arum. Di tengah pandemi ini yang terpenting adalah bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih sahabat FPD, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh sahabat FPD di seluruh Indonesia. Sampai jumpa!